Ngomongin masalah permasalahannya di dunia, salah satunya mungkin terbesar yaitu sampah. Nah, gue nemuin negara yang katanya ini negara nomor 1 dalam hal pengolahan sampah. Nah, kira-kira apa sih negaranya? Intro dulu. Oke, kira-kira udah nemuin belum negaranya apa? Gue kasih waktu 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu negaranya apa? Langsung gue jawab aja lah ya. Negaranya yaitu Swedia. Dilansir dari berbagai media, katanya Swedia ini merupakan negara dengan nomor 1 dalam hal pengolahan sampah. Nah, kira-kira apa sih yang bisa ngebuat Swedia ini bisa dinomorsatukan dalam hal pengolahan sampah? Negara terbesar ke-56 di dunia ini dikenal memiliki manajemen baik dan efektif. Berdasarkan kebijakan pemerintah Swedia, sampah masyarakat dan rumah tangga didaur ulang seluruhnya. Dalam hal pemilahan sampah, pemerintah Swedia itu ikut andil dalam mengolahnya. Contohnya, per 300 meter wilayah yang ada di Swedia itu diberi TPS atau tempat penampungan sampah. Nah, sebelum itu juga masyarakatnya sudah diberi edukasi dalam hal pengolahan sampah. Misalnya, di Swedia itu sudah ada jadwal-jadwal tertentunya. Hari Senin itu kertas, hari Selasa itu sampah botol, hari Rabu mungkin sampah plastik dan lain-lain. Dan itu juga memudahkan petugas kebersihannya dalam mengangkut sampahnya. Nggak cuma pemilahan doang yang keren. Ada juga fakta kerennya yaitu peran produsen dalam mengolah sampah. Contohnya, perusahaan besar seperti H&M itu memberikan diskon kepada customernya jika customer itu mengembalikan barang yang sudah dipakai sebelumnya, yang di produk H&M juga. Nah, yang ngebuat negara Swedia ini begitu terkenal dan bisa dinomorsatukan dalam hal pengolahan sampah, yaitu tentang program Waste to Energy. Apa sih Waste to Energy itu? Yaitu pengolahan sampah yang nantinya sampah itu dijadikan suatu energi. Intinya seperti itu. Nah, di Swedia itu hampir 50% sampahnya dibakar dan dijadikan energi listrik atau energi panas. Dengan itu juga bisa ngebantu pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di negara Swedia. Melalui pemanfaatan teknologi tinggi, hasil daur ulang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Satu-satunya dampak negatif dari kebijakan di negara Skandinavia ini adalah Swedia kini kekurangan sampah untuk dijadikan bahan bakar pembangkit energinya. Terkait program pengubahan sampah menjadi energi tersebut, Swedia kini mengimpor 800.000 ton sampah per tahun yang didatangkan dari negara-negara tetangga di Eropa. Mayoritas sampah impor berasal dari Norwegia. Oke, tadi kita udah ngomongin masalah pemilahan, udah ngomongin masalah peran produsen, dan juga waste to energy. Nah, selanjutnya, gimana sih teknisnya sebenarnya di negara Swedia itu dalam mengolah sampah? Yang pertama yaitu pewadahan. Nah, pewadahan di negara Swedia itu ada 2 jenis. Yang pertama individual, dan yang kedua yaitu komunal. Nah, di negara Swedia itu kita nggak boleh sembarangan buang-buang sampah gitu. Contohnya, yang ada di rumahan atau individual itu cuma ada 2 jenis sampah doang. Yang pertama itu sampah dari halaman atau daun-daun dan lain-lain. Yang kedua yaitu sampah dari dapur. Dan selebihnya sampah seperti baterai atau mungkin botol dan lain-lain itu dibuangnya ke sampah komunal. Oke, yang kedua yaitu pengumpulan. Nah, di negara Swedia itu pengumpulannya dilakukan secara door to door. Dan juga truk yang mengumpulkan sampah itu berbeda warnanya. Contohnya, misalnya aja ya, misalnya sampah botol itu truknya warna merah. Terus juga misalnya juga sampah kertas itu truknya warna hijau dan lain-lain. Dan itu berbeda-beda untuk memudahkan petugas kebersihannya. Yang ketiga yaitu daur ulang. Nah, ini yang buat menarik banget di negara Swedia, yaitu tentang pendaur ulangannya yang bisa bilang dikagumi dari beberapa negara juga. Contohnya gimana? Contohnya ban bekas. Nah, ban bekas di negara Swedia itu dijadikan bahan bakar alat insinerator. Dan juga contoh lainnya itu komputer.
Nah, ketika komputer sudah tidak dipakai lagi atau jadi barang bekas, itu dibeda-bedakan dengan jenisnya, misalnya prosesor, juga motherboard, dan itu ntar diolah kembali untuk dijadikan mungkin komputer lagi. Dan selanjutnya yaitu dari gelas atau botol dan lain-lain, itu dibedakan jenis warnanya dan nanti dipecahkan dan akan didaur ulang kembali, dijadikan botol kembali. Oke, terus bagaimana pengolahan sampah di Indonesia? Ya kalau perbandingannya dengan Swedia, ya jauh banget gitu kan. Di Indonesia mungkin masih dalam hal utama aja, dalam hal pemilahan aja mungkin masih rancu banget gitu, beda dengan negara Swedia. Nah, kalau pertanyaannya, apakah Indonesia akan bisa mendekati seperti negara Swedia? Mungkin aja bisa, asal ada beberapa hal, yaitu yang pertama, regulasinya harus diperketat. Yang kedua, juga dorongan dari masyarakatnya juga harus mampu mengimbangi dari regulasi tersebut. Contohnya gimana sih? Contoh kecilnya, kita mungkin sering lihat pembeda-bedaan kotak sampah gitu, sampah organik, sampah anorganik dan lain-lain tuh, sering banget kan kita lihat di berbagai tempat. Nah, coba kita intip sedikit aja, mungkin dari sampah organik aja, kita intip aja. Mungkin isinya itu udah bukan organik lagi, udah mungkin ada airnya dan juga isinya udah ada plastiknya dan lain-lain. Dalam hal kecil aja, pengelompokan sampah aja masyarakat Indonesia tuh masih kecil gitu, masih belum sebagus negara-negara tetangganya. Dan juga contoh kecil lainnya juga dalam hal pengolah atau dalam hal pembuangan sampah. Nah, mungkin kita juga sering lihat di pinggiran jalan atau di mana lah, sering banget tuh dilarang buang sampah di sini. Atau mungkin yang buang sampah di sini adalah gitu kan. Sering banget tuh kita melihat himbauan seperti itu. Tapi walaupun itu ada himbauan sebesar apapun himbauannya, tetap aja di situ sampahnya tetap numpuk dan lain-lain. Dari tadi gue ngomongin kekurangan Indonesia terus. Nah, sebenarnya ada nggak sih kelebihan dari negara kita? Ada. Contohnya salah satunya di kota Surabaya. Nah, melalui gebrakan Bu Risma, itu kota Surabaya mampu membuat namanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga sampah. Dan mulai beredar sekarang. Mungkin kota Bandung juga mulai mengikuti, dan kota-kota besar lainnya juga mungkin akan mengikuti ya. Yang sejauh ini yang saya tahu baru kota Surabaya dan kota Bandung. Oke, harapan dari gua sih mudah-mudahan kota-kota besar yang ada di Indonesia itu mampu mengikuti jejak dari kota-kota yang sudah membuat suatu gebrakan tentang pengolahan sampah. Contohnya ya yang gue jelasin tadi, kota Surabaya dan kota Bandung. Oke, sekian video dari gua. Kalau gua ada salah ngomong, boleh komen aja di kolom komentar, diperbaiki. Dan kalau misal ada pertanyaan, boleh komen juga di kolom komentar atau DM di gue yang ada di sini. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, gitu aja. See you next time. Thank you.